Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelompok wajib A atau matematika umum kelas 10. Masih membahas bab 5 yaitu tentang relasi dan fungsi. Masih tentang fungsi. Kemarin kita sudah membahas 5.1 dan 5.2. Sekarang kita akan membahas 5.3. Fungsi kuadrat dan grafik parabola. Ya, apa saja yang akan kita pelajari ya masih berkaitan dengan fungsi kuadrat dan parabola tentunya ya. Oke. Yang akan pertama kita bahas adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Nah, di sini memuat syarat ya, a-nya tidak sama dengan 0. Ya, seperti biasa, al-quiz. Ya, silahkan jelaskan pendapat kalian mengapa di fungsi kuadrat itu ada syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jelaskan mengapa harus seperti itu, kenapa a-nya tidak boleh 0. Lalu bagaimana kalau a-nya sama dengan 0? Silahkan jelaskan ya. Bagi beberapa orang lah, 5 orang yang memberikan alasan dengan bahasa atau dengan kalimat yang berbeda ya, akan Bapak berikan penilaian. Oke? Ya, selanjutnya bentuk grafik fungsi kuadrat itu adalah berbentuk parabola seperti ini. Nah, ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah ya. Ya, lanjut anak-anak ya. A. Nilai fungsi dan pembuat nol fungsi. Menentukan nilai fungsi f untuk x sama dengan n dilakukan dengan mensubstitusi n ke dalam rumus fungsi f. Oke, langsung Bapak berikan contoh 19. Tentukan nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6 untuk x sama dengan negatif 2, x sama dengan 0, dan x sama dengan akar 2. Oke. Oh iya, jangan lupa ya, siapkan buku catatan dan buku latihannya. Catat materinya dan nanti kerjakan latihannya ya. Oke. Kita akan mencari nilai fungsi fx apabila x-nya sama dengan negatif 2. Ya, kita selesaikan. Maka f negatif 2 sama dengan, kita ganti x-nya dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 2. X-nya kita ganti dengan negatif 2 dikurang 6. Sama dengan negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 kali negatif 2, negatif 4. Dikurang 6. 4 dikurang 4, 0. 0 dikurang 6 adalah negatif 6. Selesai. Lalu bagaimana kalau X-nya sama dengan 0? Oke, maka F0, ITF-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 6 sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 dikurang 6, negatif 6. Ya, selesai sampai sini. Oke, terakhir. Untuk contoh yang terakhir adalah F akar 2. F akar 2. Oke. X kuadrat, X-nya kita ganti dengan akar 2. Akar 2 dikuadratkan ditambah 2 kali akar 2. Begitu. Dikurang 6. Sama dengan
Akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2. Ditambah 2 akar 2 dikurang 6 sama dengan 2 akar 2. 2 dikurang 6 negatif 4. Begitu. Oke. Awas ya. Ada kemungkinan ada siswa yang menjawab ini hasilnya negatif 2 akar 2. Itu salah ya. Hasil akhirnya sudah sampai sini ya. Awas, awas, awas. Kalau ada yang menjawab negatif 2 akar 2, nah ini salah. Salah ya. Oke. Bisa dipahami? Ya, silahkan dicatat ya. Pause dulu. Kemudian dicatat. Kalau sudah kita lanjutkan pembahasannya. Ya, ternyata dugi ka mananya. Nah, iya nya. Untuk X sama dengan 0, maka nilai F0 sama dengan C. Oke. Apabila X-nya kita ganti dengan 0, maka F0 sama dengan A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C. 0 tambah 0 kan 0 ya. Sisanya adalah C. Poin selanjutnya adalah titik 0, F0 atau 0, C merupakan titik potong kurva terhadap sumbu Y. Misalkan di sini C, maka kurva fx itu misalkan ini kurva fx, maka fx memotongnya di sini di 0, C. Nanti dibahas di video yang selanjutnya ya, di sifat-sifat ya. Oke, selanjutnya pembuat 0 fungsi f merupakan nilai x yang mengakibatkan fx sama dengan 0. Sekali lagi, pembuat 0 fungsi f merupakan nilai x yang mengakibatkan fx sama dengan 0. Misalkan x1 dan x2 merupakan pembuat 0 fungsi f, maka titik x1, 0 dan x2, 0 merupakan koordinat titik potong f terhadap sumbu y. Oke, sumbu x maaf ya. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Titik potong kurva terhadap sumbu y itu adalah 0, C, di mana x-nya sama dengan 0 dan C adalah hasil substitusi x sama dengan 0 terhadap fungsi f. Sedangkan koordinat titik potong f terhadap sumbu x itu ditentukan oleh pembuat 0f. Kalau x1 merupakan pembuat 0f, maka x1, 0 adalah koordinat titik potong kurva f. Kalau x2 merupakan pembuat 0 fungsi f, maka x2, 0 merupakan koordinat titik potong grafik fungsi f atau kurva f. Jadi pembuat 0 teh disundakeun teh mah kieu. Pembuat 0 teh bilangan-bilangan anu disubstitusi karena fungsi f engke hasil f-na sama dengan 0 gitu nya. Oke, kita lanjutkan. Ingat, ini adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Yang akan Bapak berikan sekarang itu adalah apa yang sudah kalian pelajari di SMP. Pembuat 0 fungsi f merupakan nilai x yang mengakibatkan fx sama dengan 0. Tadi sudah Bapak jelaskan. Untuk fx sama dengan 0, maka ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Kan tadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, begitu ya. Kalau fx-nya sama dengan 0, ininya kita ganti dengan 0, maka bentuknya menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini pernah kalian pelajari di SMP, persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, ingat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat akan kita gunakan sekarang. Ya, dalam menentukan koordinat titik potong f terhadap sumbu x akan kita gunakan akan kita cari dengan menggunakan kaidah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Setidaknya ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Panaon cenah ari akar-akar persamaan kuadrat teh?
nilai-nilai X yang mengakibatkan fx sama dengan 0. Atau nilai-nilai X yang mengakibatkan persamaan sama dengan 0. Begitu ya. Oke. Ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 1 dengan pemfaktoran, 2 dengan melengkapkan kuadrat sempurna, 3 dengan menggunakan rumus kuadratis. Nah, yaitu X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Di mana A, B, dan C merupakan koefisien dan konstanta dari fungsi fx. Dari sini. Ya. Oke. Kita masuk ke contoh. Contoh 20. Ya, kita kerjakan yang pertama. Tentukan nilai n pada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus nx min 3 jika diketahui f2 sama dengan 5. Oke, penyesalan. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Yang pertama, kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat plus nx min 3. Diketahui F2 sama dengan 5. F2-nya sama dengan 5. Berarti F2 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 2. Ya. 2 kuadrat. Begitu. Ditambah N kali 2. Nah, X-nya kita ganti dengan 2-nya. Dikurang 3. Sama dengan 5. Dari mana 5? Di dia. F2 sama dengan 5. F2 sama dengan 5. Begitu ya. Kita lanjutkan anak-anak. 2 pangkat 2. 4. N kali 2. 2N. Dikurang 3. Sama dengan. Sama dengan. Oke gitu. Sama dengan 5. Gitunya. 4 dikurang 3. 1. Berarti 2N. Ditambah 1 sama dengan 5. Kita sama dengannya, lepatnya rata. Berarti 2N sama dengan 5 dikurang 1. Begitu? Maka N sama dengan 5 dikurang 1. 4 per 2. Sama dengan, sama dengan 2. Pacan eta 2 di mana? Di dieu tah. Nya. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa silahkan ditulis ya. Kalau belum paham coba diulangi lagi videonya ya. Oke? Silahkan ditulis. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diberikan fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 3px ditambah 3. Jika G3 sama dengan 3, tentukan nilai P. Ya. Penyelesaian. Gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3px ditambah 3. Ya, ada pernyataan di sana G3 sama dengan 3 ya. G3 kita ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3P, X-nya kita ganti dengan 3, ditambah 3 sama dengan 0. Sama dengan, sama dengan 3. Kan? G3 sama dengan 3. Dari sini ya. 3 pangkat 2, 9. Ditambah 3P kali 3, 9P. Ditambah 3 sama dengan 3. Oke, selanjutnya 9 tambah 3, 12. Ditambah 9P sama dengan 3. Maka 9P sama dengan 3 dikurang 12. Itu 12 dari sini ya. Maka 9P sama dengan 3 dikurang 12 adalah negatif 9.
Maka P sama dengan negatif 9 per 9 sama dengan negatif 1. Dah selesai, silahkan ditulis. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, contoh 21. Sebentar ya. Mungkin di video ini mah tidak ada selanya, tidak ada jedanya, padahal lumayan lama ya Bapak teh. Kajaman heula, kajaman ka kamar heula sakedap ada mal kopinya. So anak-anak kurang teraskeun. Tentukan pembuat 0 pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Penyesalan ya, penyesalan. Ya. Kita akan mencari pembuat 0. Kalau mencari pembuat 0 itu berarti kieu carana teh. Nah, begitu. Fx-nya diubah jadi 0. Kita akan mencari pembuat 0 ya. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat min 2x min 15 kita faktorkan menjadi, nah ingat, negatif 15 itu sama dengan berapa kali berapa. Kemudian jumlahkan hasilnya harus menjadi negatif 2. Begitu ya. Negatif 15-nya sabaraha kali sabaraha? Betul, 5 kali 3 ya. 5 dengan 3 apabila dijumlahkan jadi negatif 2, itu maka harus salah satunya itu harus negatif ya. Bagaimana caranya? Maka 5-nya harus negatif. Negatif 5 kali 3, negatif 15. Negatif 5 tambah 3, negatif 2. Maka faktor dari x kuadrat min 2x min 15 itu adalah x min 5 dan x plus 3. Begitu? Ya. Maka x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Atau x plus 3 sama dengan 0, ya. X sama dengan min 3. Begitu ya. Oke? Jadi pembuat 0 fungsi fx adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan min 3. Kamana tulisanana? Ya, simpulkannya jadi pembuat 0 fungsi fx adalah x min 5, x 5 dan x min 3. Begitu ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 2 di papan tulis aja ya. Oke, silahkan ditulis anak-anak ya. Mudah-mudahan paham. Kita kerjakan soal yang kedua. Misalkan x1 dan x2 merupakan pembuat 0 fungsi gx sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 2. Tentukan nilai x1 dan x2. Oke, kita kerjakan di sini ya. Kita akan mencari pembuat 0 untuk fungsi gx sama dengan kela mana soal negatif 3x kuadrat plus 6x plus 2. Oke, kita cari pembuat 0-nya ya. Pembuat 0 itu, pembuat 0 gx itu, tongok kalimat gitunya. Langsung kieu kalimat.
Gx sama dengan 0. Maka negatif 3x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sulit kan kalau harus difaktorkan ya. Karena kita harus mencari bilangan ya, negatif 3 dikali 2 teh sabaraha genepnya. Negatif genepnya, negatif genep. Kita harus mencari pasangan bilangan apabila dikali jadi negatif 6, apabila dijumlah jadi positif 6. Nah, itu kan susah, berarti ini tidak bisa difaktorkan. Kita gunakan rumus kuadratis saja. Ya, kita gunakan rumus kuadratis. Nah, untuk orang ngebacaan lainnya, untuk menentukan pembuat 0 fungsi Gx, maka negatif 3x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan negatif 3, tak iya A-nya. B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 2. Oke. Akan dilakukan dengan rumus kuadratis. Oke. Set. Ya. Rumus kuadratis itu mana? X12 sama dengan negatif B plus min akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Itu X12 sama dengan negatif B, berarti negatif 6 plus min akar B kuadrat, berarti 6 kuadrat ya. 6 kuadrat dikurang, itu 6 itu kuadratnya. 6 kuadrat dikurang 4. A-nya negatif 3. Begitu. C-nya adalah 2. Per 2, A-nya adalah negatif 3. Sama dengan negatif 6 plus min akar 36. Negatif 4 kali negatif 3 plus negatif 4 kali negatif 3 adalah berapa? 12 ya. 12 kali 2. 24 ditambah 24 per negatif 6. Kita tak barudaknya. Oke lah, Bapak lepatnya. Hentanya, telepatnya. Siap, lanjutkan. Sama dengan negatif 6 plus min akar 36 tambah 24 adalah 60 per min 6. Sama dengan negatif 6 plus min 2 akar 15. 2 akar 15. Tulisan anak awan baru dah kelanya sekedap. Sama dengan negatif 6 plus min 2 akar 15 per negatif 6. Di mana kenapa 2 akar 15? Emut genep puluh teh. 4 kali 15-nya. Akar 4 teh 2. Gitunya. Ditulis dulu. Ini akan Bapak hapus ya. Tulis. Kita lanjutkan ya. X12 sama dengan negatif kumaha itu? Negatif 6 plus min 2 akar 15 per negatif 6 ya. Kita sederhanakan. Bagi 2.
bagi 2, 1, bagi 2, 3. Jadi, min 3 plus min 2 akar 15 per 3. Ya. Maka pembuat 0 fungsi Gx adalah X1 sama dengan min 3 plus akar kela min 3 plus 2 akar 15 per ini negatif 3 kenehnya per negatif 3 atau negatif 1/3 2 akar 15 min 3 nya. X2 sama dengan negatif 3 min 2 akar 15 gitu ya per negatif 3. Begitu. Kita sekali semuanya dengan negatif 1 berarti 3 plus 2 akar 15 per 3 atau sama dengan 1/3 2 akar 15 plus 3. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Silakan ditulis. Pause dulu ya. Itu contoh 21. Selanjutnya contoh 22. Ya, tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, anak-anak kita akan mencari titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita cari koordinat. Nu gampil lah be. Nu pangpaina disebutkan nu mana ya? Sumbu X lah nya. Koordinat titik potong sumbu X. Kalau menentukan koordinat titik potong sumbu X, maka kita ganti fx-nya sama dengan 0. Nah, maka x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ya, seperti tadi kita faktorkannya ya. 8 itu adalah hasil perkalian dari berapa kali berapa. Dijumlahkan harus jadi negatif 6. Ya, 8 itu adalah 4 kali 2 ya. 4 dengan 2 kalau dijumlahkan bisa jadi negatif 6 apabila keduanya berupa bilangan negatif. Maka faktornya adalah x min 4 dan x min 2. X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Ya, jadi koordinat titik potong sumbu X, koordinat titik potong grafik, pakai grafik atau kurva ya, kurva fx terhadap sumbu X adalah 2,0 dan 4,0. Begitu ya anak-anak. Sumbu X-nya sudah diketahui, sekarang tinggal sumbu Y. Kun hidung. Ya. Koordinat titik potong sumbu Y. Nah, ini mah untuk X sama dengan 0. Ya. Maka
F0 sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 8 sama dengan 8. Jadi koordinat titik potong kurva fx terhadap sumbu y adalah 0,8. Dah, selesai begitu anak-anak ya. Silahkan ditulis. Kita kerjakan soal yang kedua. Atau soal yang B ya. Kita selesaikan soal yang B. Untuk fungsi hx sama dengan negatif 2 dikalikan dengan x plus 3 dikuadratkan dikurang 4. Sebentar, kita hapus dulu ya. Ya, baiklah anak-anak, kita cari yang pertama adalah koordinat. Bapak disingkat we nyeratnanya hese nyerat di dieuna gitu. Koordinat titik potong terhadap sumbu x. Hx sama dengan 0. Maka negatif 2 dikalikan dengan x plus 3 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 gitu ya. Langsung we gitu. Negatif 2 x plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Oke, sebentar anak-anak, sebentar. Bapak ada tamu dulu sebentar. Baik anak-anak, kita lanjutkan. X plus 3 dikuadratkan sama dengan 4 dibagi negatif 2. X plus 3 dikuadratkan sama dengan negatif 2. X plus 3 sama dengan, nah, di sini kan mulai muncul masalah. Plus min akar negatif 2. Kan masalah ini, tidak terdefinisi ini kan. Tidak terdefinisi di bilangan real. X sama dengan negatif 3 plus min akar negatif 2. Nah, kitanya. Karena mungkin kalian di sini akan ada yang bertanya-tanya ya, Pak, kok ini jadi seperti ini perubahannya, Pak? Ini kok ada tanda plus min, maksudnya gimana, Pak? Nah, begini anak-anak. Jadi kalau misalkan kita gantilah x plus 3-nya dengan a ya. A kuadrat sama dengan 4 misalkan ya. Maka kalau kalian menjawab bahwa A-nya sama dengan 2 itu salah ya. Prosesnya begini, A kuadrat sama dengan 4. A kuadrat min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, A kuadrat min 4 itu sama dengan A min 2. A plus 2 sama dengan 0. A min 2 sama dengan 0. A sama dengan 2. Atau A plus 2 sama dengan 0. A sama dengan min 2. Jadi kesimpulannya A kuadrat sama dengan 4 itu A sama dengan plus min 2. Dari mana plus min 2? 2 teh tina akar opatnya. Maksudnya plus min teh biasa 2 atau negatif 2. Jadi A-nya itu antara 2. 2 atau negatif 2. Begitu ya. Contoh lain misalkan A kuadrat sama dengan 9. Maka nilai A itu sama dengan 3 atau negatif 3. Kita tulis begini. Ya. A sama dengan 7. A kuadrat sama dengan 7. Maka A sama dengan plus min akar 7. Begitu ya. Oke. Sebentar. Bapak ulangi dari sini ya. Oke. X plus 3 dikuadratkan sama dengan negatif 2. X plus 3 sama dengan plus min akar negatif 2. X sama dengan negatif 3 plus min akar negatif 2. Nah, ini penjelasan ya. Karena negatif 3 plus akar negatif 2 dan negatif 3 min akar negatif 2 tidak
terdefinisi pada bilangan real, maka tidak terdapat nilai Y, tidak terdapat nilai X pada tong dugi kering kiweta. Tidak terdefinisi pada bilangan real. Nah, karena tidak terdefinisi pada bilangan real, maka kita simpulkan HX tidak memotong sumbu X. Gitu ya. Ini simpan dulu penjelasannya. Kita akan bahas ini di video selanjutnya ya. Insya Allah di pertemuan kedua minggu ini ya. Kalau di kelas 10.5 berarti hari Kamis. Insya Allah videonya dikirim hari Kamis. Untuk kelas 10, 11, dan 10, 12 insya Allah nanti hari hari Jumat ya. Oke, ini kita hapus dulu. Silakan kalian tulis dulu ya, di pause dulu ya. Sekarang kita akan mencari koordinat titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y itu apabila X-nya sama dengan 0. Maka H0 sama dengan negatif 2. 0 tambah 3 kuadrat dikuadratkan dikurang 4 sama dengan negatif 2 dalam kurung 0 tambah 3, 3 ya, dikurang 4 sama dengan negatif 2 kali 9 dikurang 4 sama dengan negatif 18 dikurang 4 sama dengan negatif 22. Jadi koordinat titik potong HX terhadap, di buku kalian jangan disingkat-singkat begini ya, Bapak mah rada hesenya sumbu Y, rada hese nyeratna dina drawing pad-nya, teu ahli Bapak nganggona lah. Koordinat titik potong HX terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 22. Kalian tulis dengan rapi, oke? Ya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa fungsi ini termasuk fungsi kuadrat? Nah, apabila ini kita jabarkan, maka bentuknya akan menjadi HX sama dengan negatif 2 dalam kurung X kuadrat plus 6X plus 9 dikurang 4 sama dengan negatif 2X kuadrat min 12 min 12X min 18 dikurang 4 sama dengan min 2X kuadrat min 12X min 22. Gitu ya. Ini termasuk fungsi kuadrat juga ya, cuman bentuknya seperti ini dan Bapak tidak menguraikan dulu kenapa, supaya nanti lebih cepat dalam proses menentukan koordinat sumbu X-nya ya, walau ternyata ketika setelah kita uraikan tidak ada koordinat titik potongnya begitu ya. Oke anak-anak, mohon maaf karena mungkin pelajaran hari ini sedikit lebih sulit daripada pelajaran sebelumnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian pahami. Oke, kalau belum paham diputar ulang saja videonya, mudah-mudahan bisa jadi lebih paham ya. Oke, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian mengenai materi ini, nah ini Bapak berikan latihan ya. Silahkan kerjakan semampunya, mudah-mudahan semampunya sampai bisa ya. Berusaha ya. Oke, Bapak umumkan di sini ya bahwa pengumpulan nilai yang tadinya, bukan pengumpulan nilai, pengumpulan tugas, tadinya kan Bapak menargetkan paling lambat itu tanggal 6 Desember ya. Oke, sekarang mohon maaf Bapak minta tanggal berapa ya? Paling akhir tanggal 29 ya. Paling akhir tanggal 29 November tahun 2020 tugas itu sudah masuk semua di GCR ya. Oke. Usahakan tanggal 29 November sudah terkumpul. Ya, kalau misalkan masih belum selesai tanggal 6 terakhir. Lewat tanggal 6 tidak akan Bapak periksa sama sekalinya. Mohon maaf karena Bapak sudah memberikan kesempatan kepada kalian semua. Oke, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.